Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulus Sakinatun Nufus, NIM 2321833, semester 6 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan terkait UAS pendidikan inklusi. Langsung saja untuk yang nomor 1, yaitu pengertian anak cerdas istimewa atau gifted dan juga ciri-cirinya. Nah, anak cerdas istimewa atau gifted sendiri merupakan seorang anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dibanding dengan anak sebayanya. Nah, untuk bidangnya ini bisa di bidang akademis, olahraga, seni maupun bidang yang lainnya. Nah, untuk ciri-ciri anak gifted sendiri, mereka ini lebih cepat dalam belajar dan juga memiliki daya ingat sangat tinggi dan juga sangat kritis ya, maka sangat kritis. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2 yaitu teknologi digital yang cocok untuk anak tunanetra dan juga bagaimana cara penggunaannya. Nah, untuk anak tunanetra sendiri merupakan seorang anak yang memiliki gangguan dalam penglihatannya. Nah, untuk aplikasi digital yang cocok untuk anak tunanetra yaitu Talkback untuk dalam Android dan juga VoiceOver itu untuk iPhone, untuk user iPhone. Nah, untuk Talkback sendiri itu atau VoiceOver, untuk Talkback atau VoiceOver sendiri merupakan suatu aplikasi di mana saat kita memencet HP kita atau fitur-fitur yang di dalam HP kita atau ikon-ikonnya, maka akan mengeluarkan sebuah suara, dan aplikasi tersebut ini sangat berguna untuk anak yang memiliki tunanetra. Nah, untuk cara mengaplikasikannya itu yang pertama itu kita download dulu di Play Store. Nah, di Play Store tersebut sudah di-download dan tersebut menuju ke menu dan selanjutnya ke aksibilitas. Nah, selanjutnya baru kita bisa gunakan di dalam HP kita. Jadi saat kita memencet tombol tersebut itu kita bisa mengeluarkan suara, jadi kita bisa berkomunikasi dan juga bisa mengetahui, bisa belajar tanpa harus kita melihatnya begitu. Nah, selanjutnya nomor 3 itu apakah moral, agama, dan budaya ini sangat berpengaruh terhadap anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau menurut saya ini sangat berpengaruh ya. Yang pertama itu bagian moral. Moral sendiri merupakan sebuah perilaku yang memang seharusnya semua orang itu punya. Di moral ini kita belajar untuk menghargai, menghormati sebaya maupun kepada orang yang lebih tua. Nah, selanjutnya untuk bidang agama, di bidang agama ini kita juga mempelajari untuk kita bisa taat kepada Tuhan dan juga bisa hormat juga kepada orang tua dan juga berlatih untuk sabar dan bersyukur terhadap apa yang kita punya. Nah, selanjutnya untuk pada pada bidang budaya ini, di budaya ini kan banyak sekali ya budaya-budaya di masyarakat. Nah, walaupun mereka anak kebutuhan khusus, mereka juga perlu untuk memperhatikan sih, seperti kayak mengetahui dan juga jikalau bisa itu mengikuti budaya setempat agar tahu dan juga agar bisa membiasakan diri dengan lingkungan sekitarnya begitu. Nah, selanjutnya nomor 4 ini bagaimana cara menghadapi ibu muda yang memiliki anak Down syndrome agar beliau tidak denial terhadap hal tersebut. Yang pertama, kita tuh harus mengetahui dulu perasaan ibu tersebut, kayak kita mendengar ceritanya bagaimana. Setelah itu kita bisa memberi masukan bahwa sebenarnya tuh ibu tersebut itu memiliki seorang anak yang kebetulan Down syndrome ini bukan salah orang tuanya. Jadi biar seorang ibu tuh tidak selalu menyalahkan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ini sebenarnya tuh Down syndrome ini dapat kita optimalkan itu dengan kebutuhan yang tepat, dapat kita optimalkan dengan kebutuhan yang tepat dan pendidikan yang tepat. Nah, juga selain itu juga sang ibu tuh dapat kita bantu seperti ke terapis atau ke dokter spesialis dan juga bergabung dengan komunitas-komunitas yang memiliki seorang anak yang Down syndrome, itu agar membantu memotivasi seorang ibu. Selain itu juga agar beliau tuh merasa, oh ternyata aku nggak sendiri di dunia ini, masih banyak orang lain yang juga bahkan bisa juga lebih parah dibanding seorang ibu tersebut.
Nah, karena hal tersebut itu diharapkan seorang ibu ini bisa menerima, tidak denial terhadap anaknya sendiri yang kebetulan Down syndrome. Nah, untuk yang nomor 5 terakhir ini, jikalau saya memiliki seorang tetangga dan kebetulan anak kebutuhan khusus, menurut saya ini lebih baik sekolah di sekolah inklusi, umum, atau homeschooling. Yang pertama, kita harus lihat dulu kondisi anak tersebut. Nah, jika memungkinkan, kita bisa ke sekolah inklusi. Kalau misalnya memungkinkan, kan di situ banyak ya, bisa sangat membantu mengoptimalkan anak tersebut. Nah, jikalau memang kondisinya parah atau memang membutuhkan perawatan intensif, itu bisa homeschooling. Dan juga misalnya kalau sangat-sangat lebih baik, itu bisa di sekolah umum. Kembali lagi ke kondisi anak tersebut. Misalnya kondisi anaknya sangat lebih baik atau sangat jikalau. Nah, kembali lagi ke kondisi anaknya. Jika misalnya anaknya tersebut itu sepertinya itu sanggup atau benar-benar bisa, kita bisa di sekolah umum. Nah, misalnya kalau membutuhkan lebih intensif pada perawatannya, kita bisa ke homeschooling. Kembali lagi. Sekian jawaban pertanyaan saya terkait UAS inklusi. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau saya salah kata ataupun perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.